Selamat malam pemirsa, setelah gagalnya perundingan damai antara Amerika, Israel, dan Iran, dunia memasuki fase baru ketidakpastian global. Dunia bersifat atau menunggu dan menantikan wait and see. Namun pekan ini kabar baik muncul dari Asian Development Bank, Bank Pembangunan Asia (ADB), yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik tahun ini ketika seluruh dunia dilanda kecemasan. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, akhir pekan lalu Asian Development Bank (ADB) merilis data yang menggembirakan. Dalam laporan Asian Development Outlook edisi April 2026, ADB memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 meningkat dibanding tahun 2025. Tiongkok diproyeksi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5% tahun lalu menjadi 4,6% tahun 2026 dan kemudian akan turun lagi menjadi 4,5% di tahun depan. Raksasa ekonomi kedua Asia, India, juga akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 7,6% tahun 2025 lalu menjadi 6,9% tahun ini. Dan ketika dua raksasa ekonomi Asia itu tengah melemah, ADB menempatkan Indonesia dalam kondisi sebaliknya, yaitu pertumbuhan ekonominya diperkirakan tahun ini akan menguat. ADB memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini akan naik, bertumbuh menjadi 5,2%. Ini lebih tinggi daripada perkiraan ADB sebelumnya 5,1%. Dan pemirsa, ini rangkuman dari laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam Asian Development Outlook edisi April 2026. Menurut ADB, konflik di Timur Tengah menunjukkan kemungkinan tinggi akan terjadinya gangguan berkelanjutan. Dampaknya lingkungan global menjadi penuh tantangan dan ketidakpastian. Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah bisa menyebabkan naiknya harga energi dan juga pangan, gangguan pengiriman, dan volatilitas keuangan global. ADB juga melaporkan harga minyak mentah diproyeksi tetap tinggi dalam jangka pendek, namun secara bertahap akan berangsur-angsur stabil kalau ketegangan geopolitik mereda. Senada dengan proyeksi positif dari ADB, hari ini Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih tinggi tahun ini. Menko Perekonomian mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di atas 5,3% dan kuartal pertama tahun ini kami optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5%. Dalam dua episode Top Ekonomi sebelumnya, kami telah mendiskusikan berbagai kebijakan dan strategi Indonesia dalam merespons gejolak di Timur Tengah. Tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan, Indonesia juga melakukan diplomasi ekonomi global. Pada pekan ini, Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow. Presiden membawa misi ekonomi, khususnya misi energi, sekaligus misi perdamaian dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Putin. Presiden Prabowo mengatakan, saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Pembicaraannya sangat produktif, kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Usai dari Rusia, Presiden Prabowo melanjutkan misi ekonomi dan perdamaian ke Prancis. Sementara itu, diplomasi ekonomi juga sedang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di New York dan Washington DC, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan investor global, mulai dari HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett, hingga TD Asset Management. Upaya pemerintah ini dilakukan untuk memperkuat kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia. Pemirsa, Top Ekonomi, peluang baru saat perundingan Amerika Serikat dan Iran buntu malam ini akan kita sama-sama diskusikan bersama narasumber dari Kantor Staf Presiden, Wakil Ketua Kadin dan Chief Economist Permata Bank. Pemirsa, tetap bersama kami. Top Ekonomi akan kami lanjutkan sesaat lagi.